Ya, satu kali lagi terima kasih untuk Revelation Union mengadakan satu acara yang sangat baik sekali untuk kita sama-sama belajar, dan malam ini kita akan bahas secara khusus tentang kontroversi filioque ya. Nah, memang istilah yang digunakan di sini kontroversi yang memberi kesan bahwa ini satu perdebatan yang sangat alot dan sangat fundamental dan yang memecah belah gereja, terutama gereja barat dan gereja timur. Memang ada unsur itu di dalam, tapi sebenarnya kalau kita mencermati tema ini, topik ini dengan jauh lebih tenang, dengan jauh lebih teliti dan lebih cermat, sebenarnya topik ini tidak sefundamental seperti yang dikira oleh banyak orang. Pak Gibson, tolong di mute. Jadi meskipun kita menggunakan istilah kontroversi, tapi kesan heboh, kesan memecah belah, dan kesan yang sangat fundamental seakan-akan ini sesuatu yang sangat primer, itu merupakan kesan yang sebenarnya berlebihan. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan karena saya berasal dari tradisi gereja barat, saya kira mayoritas kita juga demikian, maka saya akan bahas isu ini juga dari perspektif gereja barat. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Malam ini saya akan bahas 8 pokok bahasan. Memang saya di Verbum Veritatis sudah pernah membahas tentang isu ini, tapi saya membahasnya hanya secara introduktif ya, memperkenalkan isunya, kemudian ringkasan sejarahnya, kemudian sedikit argumen dari gereja timur, sedikit argumen dari gereja barat, kemudian that's it. Malam ini saya akan memberikan suplemen yang jauh lebih banyak dari yang saudara mungkin pernah tonton dalam seri saya tentang filioque di channel Verbum Veritatis. Malam ini saya menambahkan cukup banyak data dan cukup banyak argumen terkait dengan kontroversi ini, dan tentu saja sebagai seorang yang berasal dari tradisi gereja barat, saya tentu akan berargumentasi bahwa perspektif gereja barat adalah perspektif yang representatif, bukan hanya secara teologikal, tapi terutama secara eksegetikal atau secara biblikal. Nah, dengan mengatakan demikian, kita langsung mulai ya. Saudara, kalau saudara lihat 3 literatur yang saya perkenalkan di sini, mungkin 2 di antaranya itu cukup asing bagi komunitas Kristen di Indonesia ya, karena kita di Indonesia kalau belajar teologi biasanya kita pergi ke Berkhof, kita pergi kepada Grudem, kita pergi ke Erikson, kita pergi ke John Frame, dan lain sebagainya. Kekristenan di Indonesia meskipun bisa dikatakan mayoritas dipengaruhi oleh reformasi, khususnya dari tradisi Calvinis, tapi sangat kurang mengenal baik teolog-teolog magisterium mereka. Nah, istilah magisterium yang saya gunakan di sini bukan dalam pengertian Gereja Katolik Roma, tapi magisterium artinya teolog yang sangat major sekali dan yang sangat foundational sekali, mempopularkan, mempertahankan, dan memperjelas, mempertajam visi reformasi, khususnya pandangan Calvin, pandangan Luther, dan lain sebagainya, para reformator kita. Nah, 2 yang di atas itu, Francis Turretin, itu adalah teolog yang sangat terkenal sekali, berasal dari kalau saya tidak salah ingat dari Jerman ya. Dan teolog abad ke-16, teolog abad ke-17 yang sangat terkenal sekali ya, Elenctic Theology itu. Kalau saudara mau pelajari tentang filioque, saudara baca volume pertamanya. Istilah Elenctic di situ saudara, itu sebenarnya istilah yang kurang lebih mirip seperti istilah apologetik. Jadi Institute of Elenctic Theology itu sebenarnya lebih bersifat apologetik, memberikan rasional, memberikan pembelaan terhadap proposisi-proposisi teologi, khususnya yang diakui di dalam tradisi reformasi. Jadi kalau saudara lihat tulisan dari para teolog masa lampau kita, abad ke-16, abad ke-17, dan seterusnya, mereka cenderung menggunakan istilah elenctik ya, ketimbang istilah apologetika. Nah, kita sekarang menggunakan istilah apologetika ya, tapi pada masa itu mereka lebih suka menggunakan istilah elenctik. Kemudian Petrus van Maastricht
Ini juga saya kira mungkin banyak di antara saudara yang malam ini baru pernah dengar namanya. Padahal ini orang yang sangat-sangat besar sekali ya, sangat hebat sekali di dalam tradisi reformasi, khususnya di dalam 4 volume theoretical practical teologinya itu. Dan dia bahas tentang filioque itu di volume yang kedua. Nah, Van Maastricht ini adalah seorang teolog Belanda, teolog yang hampir sejaman dengan Francis Turretin. Saudara, kalau saudara mau berakar sangat bagus di dalam teologi reformasi, baca Turretin, baca Maastricht, dan beberapa teolog yang lain, ya termasuk juga setelah mereka itu ada Bavinck dan juga Berkhof dan kawan-kawan. Tapi kalau saudara mau melihat bagaimana orang-orang yang sangat dekat dengan era reformasi, dan mereka mencoba memberikan pembelaan, memberikan formulasi mengenai teologi reformasi, khususnya saudara bisa baca Turretin, saudara bisa baca Maastricht ya. Nah, kemudian yang ketiga, Sitchinski, ini adalah seorang teolog gereja timur. Edward Sitchinski ya, De Filioque, History of a Doctrinal Controversy. Dia seorang teolog gereja timur, tapi dia sangat baik ya, menulis dengan cukup netral mengenai sejarah kontroversi filioque. Dan buku ini sebenarnya dia tidak terlalu menekankan tentang perspektif gereja timur yang darinya dia berasal, tapi ini buku semacam apa ya, kalau saudara studi doktoral ada istilah yang biasanya digunakan itu SOTA, state of the art, artinya perkembangan terkini dari sebuah isu di kalangan kesarjanaan. Jadi kalau saudara yang sedang studi magister atau sedang studi doktor, sebelum saudara nulis tesis atau nulis disertasi, saudara harus memperlihatkan pengetahuan saudara mengenai state of the art, status studi terkini dari topik yang sedang saudara riset. Nah, jadi buku ini lebih menyerupai sebuah state of the art dari kontroversi filioque, tapi sangat berguna dan sangat informatif kalau saudara mau memperdalam tentang topik ini. Nah, dengan memperkenalkan 3 literatur itu, sekarang saya akan membahas tentang poin yang pertama, tentang filioque dan theological triads. Dan di dalam pembahasan ini saya akan membahas secara khusus tentang 4 poin ya, tentang apa sebenarnya yang kita maksudkan dengan kontroversi filioque. Kemudian yang kedua, proposisi Trinitas yang diakui secara bersama baik oleh gereja barat dan gereja timur. Ini sangat penting karena membahas tentang kontroversi begini, sangat gampang kita memberi kesan yang salah, seakan-akan ini kontroversi ini tidak ada titik temunya di kalangan gereja barat dan di kalangan gereja timur. Yang baru masuk tolong mute dulu mic-nya, Ibu Mariana. Kemudian yang ketiga, apa perbedaan antara generation dan spiration? Generation itu adalah istilah yang digunakan untuk sang anak. Ibu Miriana tolong di-mute dulu mic-nya. Ya, generation itu adalah istilah yang digunakan untuk sang anak. Sang anak dilahirkan. Kemudian spiration atau istilah lainnya procession itu digunakan untuk Roh Kudus. Roh Kudus keluar dari. Roh Kudus proceeds from. Apakah dari Bapa atau dari anak, itu yang nanti akan kita lihat. Nah, apa perbedaan antara the generation of the Son, kelahiran sang anak, dan the spiration of the Holy Spirit, Roh Kudus keluar dari Bapa atau dari Bapa dan anak. Kemudian yang keempat, apakah filioque itu sebenarnya terkategori sebagai doktrin peringkat pertama atau tidak? Doktrin primer atau tidak? Nah, itu 4 pokok yang akan kita bahas di dalam pembahasan mengenai filioque dan theological triads. Kita mulai dari yang pertama, kontroversi filioque itu sebenarnya merujuk kepada perdebatan antara gereja barat dan gereja timur mengenai relasi hypostatik. Hypostatik itu berarti relasi personal, relasi pribadi Roh Kudus dengan Bapa dan dengan anak. Nah, pertanyaannya adalah, atau isunya adalah, apakah Roh Kudus itu keluar hanya dari Bapa, itu posisi gereja timur, atau Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan anak, itu posisi gereja barat.
Jadi waktu kita mengatakan kontroversi filioque, sebenarnya itu yang kita maksudkan. Kita bicara tentang apakah Roh Kudus itu keluar hanya dari Bapa saja, atau Roh Kudus keluar dari Bapa dan dari Anak. Kemudian yang kedua, proposisi-proposisi yang diterima secara bersama, baik itu gereja barat, baik itu gereja timur. Jadi saudara mulai dapat kesan di sini bahwa kontroversi ini sebenarnya tidak terlalu signifikan memecah belah gereja, karena semua proposisi fundamental yang membuat seseorang itu disebut sebagai orang Trinitarian itu diterima baik oleh gereja timur, baik oleh gereja barat. Proposisi yang pertama, Allah itu Esa. Yes, gereja barat, gereja timur percaya Allah itu Esa. Tidak ada satupun di dalam tradisi gereja timur, gereja barat yang mengatakan Allah itu bukan Esa. Kemudian, Allah yang Esa itu exist atau berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yes, baik gereja timur, baik gereja barat percaya bahwa ada 3 pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi baik gereja barat dan gereja timur menolak secara kategorikal posisi Oneness Pentecostalism yang percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya sebutan yang berbeda untuk pribadi yang satu dan sama. Menurut gereja barat, gereja timur artinya itu posisi kekristenan yang am, yang rasuli, yang universal, dan yang historik. Ada 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian proposisi yang ketiga, ketiga pribadi tersebut, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adalah Allah yang Esa itu. Artinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki hakikat kealahan yang satu, yang sama, yang setara, dan co-equal, co-eternal. Itu proposisi-proposisi yang fundamental. Kalau you menerima proposisi-proposisi itu, maka you orang Trinitarian. Artinya, kontroversi filioque itu tidak mempengaruhi status Trinitarian dari seseorang, baik itu di dalam tradisi gereja timur maupun di dalam tradisi gereja barat. Termasuk baik gereja timur, baik gereja barat, poin D, percaya bahwa sang anak itu dilahirkan secara kekal. Ibu Marta tolong di mute mic. Baik gereja timur, baik gereja barat percaya sang anak itu dilahirkan secara kekal. The eternal generation of the son. Itu tidak ada perdebatan. Kemudian baik gereja barat, baik gereja timur percaya bahwa Roh Kudus itu spirit. Roh Kudus itu proceed from, keluar dari. Nah, mereka berbedanya, kontroversi ini ada pada apakah keluar dari Bapa saja atau keluar dari Bapa dan Anak. Jadi saudara lihat, di dalam semua formulasi penting yang sangat fundamental di dalam doktrin Allah Tritunggal, sebenarnya kontroversi ini adalah kontroversi yang bisa dikatakan tidak terlalu fundamental. Tapi memang saudara-saudara, yang namanya perdebatan, yang namanya kontroversi, yang namanya perbedaan pendapat, selalu saja ada orang-orang di dalam perdebatan itu yang kemudian nanti akan mencap kamu bidat, kamu sesat, baik itu dari tradisi gereja barat mencap gereja timur, oh kamu sudah melencengnya itu parah banget itu. Kemudian gereja timur tidak mau kalah juga. Nanti kita akan lihat orang pihak pertama yang membidat-bidatkan lawan diskusinya terkait dengan isu ini, itu sebenarnya berasal dari gereja timur pada abad yang ke-9. Tapi nanti kita akan lihat, sebenarnya itu terjadi karena alasan yang lain, bukan karena alasan teologis. Jadi, meskipun kita menggunakan istilah kontroversi di sini, saudara jangan membayangkan bahwa, wah, ini sepertinya ada 2 tradisi yang ada jurang yang sangat lebar sekali dan tidak terjembatani, dan kita Trinitarian versi A, dan dia Trinitarian versi B. Tidak ada versi-versian di dalam kekristenan. Kemarin itu ada seorang doktor teologi yang, minta maaf saya sebut dia doktor teologi yang goblok, naik ke atas panggung sejarah menggunakan kendaraan, mengendarai BMPT KKI, kemudian bikin seminar atas nama BMPT KKI, dan membuat judul yang heboh ya,
kontroversi Tritunggal dan memberi kesan bahwa seakan-akan versi Tritunggal Gereja Barat, versi Tritunggal Gereja Timur adalah dua versi yang punya skisma yang sangat hebat dan sangat lebar dan sangat besar sekali. Itu orang tidak belajar, itu level membaca Wikipedia pun tidak lulus itu. Karena kalau orang belajar tentang isu isu filioque ini berdasarkan formulasi-formulasi ini, proposisi-proposisi fundamental ini, orang akan lihat ini perdebatan yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Nah, nanti kita akan lihat bersama. Nah, tidak terlalu signifikan tidak berarti bahwa tidak penting ya. Karena kalau filioque itu diajarkan di dalam Alkitab, maka tentu itu penting. Meskipun begitu, poin saya nanti di poin yang keempat, saya akan argue bahwa perdebatan tentang filioque tidak bisa dilabeli dengan kalau kamu salah, kamu bidat. Kalau kamu tidak tepat formulasinya, maka kamu itu masuk dalam kategori heretik. Tidak. Oke, itu poin yang kedua ya. Jadi kita harus tahu bahwa baik Gereja Timur dan Gereja Barat percaya semua proposisi penting terkait dengan Allah Tritunggal, meskipun mereka berbeda dalam menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Roh Kudus dengan Bapa dan dengan Anak. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah apa perbedaan antara generation dan spiration? Nah, saudara yang ikuti penjelasan-penjelasan saya tentang Kristologi, tentang Trinitas di Verbum Veritatis yang sudah lebih dari 100 jam, saya memang belum pernah membahas tentang topik yang ketiga ini. Jadi berbahagialah saudara yang malam ini ikut sesi ini ya. Karena kita kekristenan yang baik timur baik barat, menggunakan istilah generation, menggunakan istilah kelahiran untuk sang anak, dan menggunakan istilah keluar dari, proceeds atau spirit untuk Roh Kudus. Nah, sekarang pertanyaan, apa perbedaan antara generation, kelahiran sang anak, dan Roh Kudus itu keluar, proceeds, prosesi Roh Kudus, the procession of the Holy Spirit. Apa perbedaan? Saudara, pada era skolastik, kekristenan yang skolastik, mereka mencoba menjelaskan itu dengan membedakan antara tindakan intelektual dan tindakan kehendak, modum intellectus dan modum voluntatis. Jadi menurut mereka, generation itu adalah modum intellectus, itu adalah tindakan intelektual. Dan sebagai bukti, mereka mengatakan, itulah sebabnya sang anak itu disebut sebagai the word, atau sang anak itu disebut sebagai the wisdom of God. Itu kan properti intelektual. Jadi menurut mereka generation itu lebih terkait dengan tindakan intelektual, modum intellectus. Sementara Roh Kudus waktu dikatakan keluar dari, proceeds from, itu merupakan modum voluntatis, merupakan tindakan kehendak. Nah, saudara-saudara, istilah modum voluntatis itu sebenarnya berasal dari Agustinus. Meskipun Agustinus tidak bermaksud membedakan antara generation dan spiration ketika mengatakan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak, itu merupakan tindakan voluntatis. Nah, itu adalah upaya skolastik untuk membedakan antara generation dan spiration atau prosesi Roh Kudus. Tapi saudara-saudara, kita belajar dari bapak-bapak gereja, terutama bapak-bapak Kapadokia, misalnya Gregorius Nazianzus, sampai dengan saat ini, semua teolog major kita, kalau saudara lihat di screen, saya ada kutipan dari Turretin, saya ada kutipan dari Agustin, saya ada kutipan dari John of Damascus. Jadi, baik itu yang mewakili gereja barat, maupun gereja timur, John of Damascus kan dari gereja timur, mengatakan bahwa prosesi dan generation itu memang saudara tidak bisa sangkali. Misalnya Turretin mengatakan prosesi berbeda dari generation, kelahiran sang anak. Itu tidak bisa disangkali karena saudara mendapati ada dua pribadi yang berbeda. Anak itu pribadi yang berbeda dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda dari anak. Karena itu prosesi dan generation
haruslah dua tindakan yang berbeda, harus, karena dua pribadi yang berbeda. Itu Turretin. Tapi Turretin maupun Agustinus mengatakan bahwa sekalipun ada perbedaan itu, there is a difference, ada perbedaan antara generation dan procession, tapi saya tidak tahu bagaimana membedakannya karena keduanya itu tidak bisa dijelaskan, ya, inexpressible menurut Agustinus. John of Damascus juga sama, ada perbedaan antara generation dan procession, tapi sifatnya, nature dari perbedaan itu kita tidak paham, kita tidak mengerti. Jadi di sini kita langsung berhadapan dengan satu misteri di mana kita tahu bahwa generation, kelahiran sang anak, dan prosesi Roh Kudus itu adalah dua tindakan yang berbeda. Tapi bagaimana membedakannya, bagaimana nature dari perbedaan itu, kita tidak punya akses kepada rahasia Allah untuk menjelaskannya bagi kita yang terbatas. Jadi kita berhadapan dengan sebuah misteri di sini, meskipun kita tahu itu berbeda. Karena saudara ingat ya, itu bukan sesuatu yang big ya, karena ingat kita sedang bicara tentang Allah. Waktu kita bicara tentang relasi antara pribadi Allah Tritunggal, itu kan kita bicara tentang the ontology of God, ontologi Allah, sesuatu yang terjadi beyond time, di luar waktu, dan bahkan sebelum segala sesuatu itu ada. Itu terjadi di dalam kekekalan dan secara kekal. Kita tidak punya akses untuk bisa menjelaskan itu bagi pikiran kita yang terbatas, meskipun kita tahu ada perbedaan antara generation dan procession. Ibu Nini tolong di mute mic-nya. Kemudian yang keempat, pertanyaan yang terakhir. Apakah filioque terkategori sebagai doktrin peringkat pertama? Nah, saudara, saya sudah punya penjelasan tentang theological triads, tapi in case saudara yang belum ikuti, theological triads itu sebenarnya sebuah istilah yang relatif baru dikemukakan pertama kali oleh Albert Mohler ya. Dulu dia adalah presiden dari Schotten Baptist Theological Seminary, masih hidup sampai sekarang. Dia menggunakan istilah triads itu mengambil dari dunia medis. Jadi kalau saudara menjadi tenaga medis di medan perang, kemudian ada orang-orang yang menjadi korban, ada yang cedera, ada yang patah tangan, ada yang ketembak tangan, ketembak kaki, dan lain sebagainya. Para medis itu akan memberikan perhatian berdasarkan tingkat keparahan dari pasien. Jadi kalau yang ringan-ringan, yang lecet-lecet aja, itu biasanya nanti dulu. Tapi kalau kakinya patah misalnya, kena granat atau apa misalnya, atau lengannya itu dadanya kena peluru, itu yang biasanya ditangani duluan. Jadi perhatian terutama dan terbesar dan tercepat itu diberikan kepada pasien dengan tingkat keparahan sesuai dengan pengamatan dari para medis tersebut. Nah, berdasarkan fenomena dari dunia medis itu, Albert Mohler menciptakan sebuah istilah yang disebut dengan theological triads. Nah, apa itu theological triads? Istilah ini diciptakan oleh Mohler untuk bicara tentang doktrin-doktrin Kristen itu, meskipun semuanya penting, karena ada di dalam Alkitab. Jadi semua yang ada di dalam Alkitab pasti adalah sesuatu yang penting. Tapi tidak semua doktrin itu punya tingkat kepentingan yang sama. Dan itu kita bisa lihat indikasinya misalnya di dalam 1 Korintus. Pasal yang ke-15, ayat yang ketiga dan seterusnya. Paulus waktu bicara tentang the gospel, tentang Injil, Paulus mengatakan sebab yang sangat penting. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, kata bahasa Yunani yang digunakan di situ adalah protos. Sesuatu yang kepentingannya menempati urutan pertama. Jadi yang sangat penting yang kusampaikan kepadamu, artinya hal-hal yang disampaikan di dalam teks itu
itu saudara tidak bisa bilang, oke, saya dengar sambil lalu saja. Itu saudara harus paying attention dan memberi perhatian yang sangat super serius terhadap poin-poin itu. Dan kalau saudara kaitkan itu dengan Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9, penyimpangan, distorsi, penyelewengan terhadap the gospel itu langsung menuai apa yang disebut dengan anatema, kutukan. Nah, ini menarik karena di dalam surat 1 Korintus kan, orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus itu kan banyak nakalnya kan, perpecahan, kemudian mereka berdebat tentang bagaimana makan, apakah boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, termasuk ada masalah tentang perjamuan malam, menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya, karunia-karunia rohani. Tapi untuk poin-poin itu, Paulus tidak kutuk-kutuk mereka loh. Paulus tidak bilang kamu masuk neraka, kalau kamu berdebat, kamu bertengkar, kamu salah dalam isu ini. Tapi ketika itu tentang the gospel, tentang Injil, tentang the simplicity of the gospel, Galatia itu kan konteksnya itu. Paulus bilang jangan tambah Injil itu dengan sunat. Jangan tambah Injil itu dengan keharusan hari Sabat. Jangan tambah Injil itu dengan keharusan tentang kosher food. Makan makanan yang halal haram itu. Jangan tambah. Injil itu adalah sesuatu yang simple. Percaya beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia, kesempurnaan karyanya di atas Kalvari, satu kali untuk selama-lamanya, kamu diselamatkan. Itu ringkasannya itu ada di Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, itu adalah doktrin peringkat pertama. Karena orang yang menolak itu atau menyelewengkan itu atau mendistorsi the gospel itu, dia menuai anatema, terkutuk. Dan istilah anatema itu istilah yang akarnya ada di dalam Perjanjian Lama, digunakan untuk orang-orang yang dihukum mati sebagai apostate, sebagai orang-orang yang murtad. Jadi theological triage itu bicara tentang doktrin-doktrin di dalam kekristenan, meskipun semuanya penting, tapi tidak semuanya memiliki level kepentingan yang sama. Dan biasanya beberapa diantaranya yang sangat penting primer itu adalah Tritunggal. Kalau you bukan orang Trinitarian, menyangkal proposisi-proposisi yang tadi saya kasih tahu saudara, tolong jangan ngaku-ngaku sebagai orang Kristen. Atau menyangkal ketuhanan Yesus, menyangkal bahwa Yesus itu Allah yang menjadi manusia, menyangkal dui natur Kristus, oh you bukan orang Kristen, menyangkal bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi atau Roh Kudus itu bukan Allah, Roh Kudus hanya kuasa, hanya power seperti para saksi Yehova, you bukan Kristen. Atau menyangkal bahwa Yesus mati melalui penyaliban dan bangkit pada hari yang ketiga seperti agama sebelah. Itu adalah penyimpangan terhadap the gospel. Itu doktrin-doktrin peringkat pertama, dan kita bisa lanjutkan dengan beberapa doktrin yang lain. Tapi saudara bandingkan doktrin-doktrin yang tadi saya sebutkan itu dengan misalnya doktrin tentang baptisan air. Apakah kalau saudara dibaptis itu harus dicelup atau dibaptis percik atau baptis tuang? Atau doktrin tentang kamu harus berbahasa roh atau enggak apa-apa, enggak bisa bahasa roh, enggak apa-apa. Atau doktrin tentang apa makna perjamuan kudus. Nah, bukan berarti baptisan air, bukan berarti pemahaman yang tepat tentang bahasa roh, bukan berarti pemahaman yang tepat tentang makna perjamuan itu tidak penting. Of course, harus sangat penting, karena itu kan ada di dalam Alkitab. Maka kita harus berjuang untuk ngerti Alkitab itu ngomongnya apa. Tapi signifikansinya itu tidak sepenting seperti Tritunggal, seperti kristologi, seperti pneumatologi, seperti kebangkitan Yesus, kematian Yesus melalui penyaliban, kesempurnaan karya Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Jadi saudara bisa lihat maksudnya ya. Nah, di dalam kategori ini, saudara-saudara, pertanyaannya adalah filioque ini masuk di dalam doktrin yang mana? Apakah primer atau sekunder? Saudara, kalau saudara lihat proposisi-proposisi yang tadi saya kasih tunjuk kepada saudara, filioque ini tidak bisa masuk dalam kategori primer. Tidak bisa masuk dalam kategori primer. Artinya apapun posisi saudara terkait dengan filioque, apakah saudara mengikuti gereja timur,
atau mengikuti gereja barat, saudara tidak boleh memberi label kepada pihak yang saudara berbeda dengan dia sebagai bidat. Nah, meskipun seperti yang tadi saya bilang, yang namanya perdebatan selalu saja ada orang yang karena unsur psikologis atau unsur personal atau apapun, kemudian supaya menegaskan poinnya, oh saya benar, maka dia membidatkan pihak yang lain. Itu biasa saja. Tapi kita kalau bicara secara teologikal, kontroversi terkait dengan filioque itu lebih bersifat sekunder. Bahkan nanti kita akan lihat di dalam sejarahnya, sebenarnya itu lebih terkait dengan politik gereja, politik eklesiologis. Itu kerjaannya Paus itu. Jadi lebih terkait dengan politik ketimbang terkait dengan teologi. Meskipun memang ada unsur perdebatan teologis di situ. Jadi ini kita harus jelas dulu, supaya setelah kita selesai ikut sesi ini, kita tidak keluar sana, kemudian kita membidatkan semua gereja timur, atau gereja timur juga membidatkan kita hanya karena kita berbeda pendapat tentang filioque. Karena kalau kita tempatkan filioque di dalam theological triads, sebenarnya perdebatan tentang filioque ini tidak bisa masuk dalam kategori primer. Itu harap jelas ya. Oke. Jadi poin pertama sudah tentang theological triads dan filioque. Sekarang tentang sejarah ringkasnya. Saudara-saudara, kita memang harus ngerti sejarah supaya kita tidak menjadi orang yang fanatik, kemudian petenteng kemudian membidat-bidatkan orang ya, khususnya terkait dengan filioque. Dan untuk ngerti tentang sejarah filioque, kita harus mulai dari Nisea tahun 325. Saudara, Nisea itu singkatnya itu diadakan karena ada kontroversi di Alexandria Mesir terkait dengan ajaran seorang presbiter, seorang penatua namanya Arius. Arius mengatakan bahwa Yesus itu adalah makhluk yang sangat tinggi sekali, sangat dihormati sekali dan punya kuasa yang sangat besar. Tapi Yesus adalah ciptaan yang pertama. First creation of the Father. Ciptaan Bapa yang pertama. Jadi meskipun dia punya kuasa yang besar dan punya authority yang sangat besar, tapi tetap adalah ciptaan. Nah, itu kemudian dilawan oleh uskupnya namanya Alexander, dan singkat cerita lahirlah Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Nah, di dalam latar belakang itu, Konsili Nisea ketika menghasilkan rumusan pengakuan iman, lebih banyak menghasilkan proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan teologis yang bersifat kristologis. Karena saudara ingat latar belakangnya tadi, Konsili Nisea diadakan karena ada kontroversi kristologi. Sementara di dalam Konsili Nisea, saudara hanya ketemu satu klausa, satu anak kalimat, and in the Holy Spirit. That's it. Hanya itu di dalam Konsili Nisea. Nah, karena tidak ada proposisi yang cukup jelas mengenai Roh Kudus ini siapa dan bagaimana relasinya dengan Bapa dan dengan Anak, maka setelah Nisea muncul kelompok-kelompok yang namanya kelompok Makedonian, kemudian ada satu kelompok lagi di Mesir namanya kelompok Tropiki. Nah, kedua kelompok ini mulai mempertanyakan keilahian Roh Kudus. Mereka menolak keilahian Roh Kudus. Dan mereka cara menolaknya itu dengan mengajukan pertanyaan begini. Kalau memang Roh Kudus itu Roh Kudus itu ilahi, kenapa Roh Kudus itu tidak disebut anak? Nah, saya waktu sebuah seminar di Jakarta 2 tahun lalu, ada seseorang yang bertanya begitu, kalau kita menyebut Yesus sebagai anak dan Bapa sebagai Bapa, kenapa Roh Kudus tidak disebut sebagai anak? Nah, itu pertanyaan menarik kan, dan ada jawabannya. Tapi saudara harus ingat, pertanyaan itu lahir dari para bidat yang menolak keilahian Yesus Kristus. Atau mereka mengatakan, oke lah, kalau kamu tidak bilang bahwa Roh Kudus itu anak, kenapa kamu tidak bilang bahwa Roh Kudus itu cucu? Jadi Bapa itu menjadi semacam grandfather. Jadi Bapa punya anak namanya Yesus, maka Roh Kudus adalah cucu dari Bapa. Itu cara mereka dolah dalih untuk menentang keilahian Roh Kudus. Nah, kedua kelompok ini yang namanya Makedonian, kemudian Tropiki ini,
dilawan oleh bapak-bapak Kapadokia yang terkenal itu ya, 3 bapak Kapadokia, Basilius Agung, Gregorius dari Nisa, dan Gregorius dari Nazianzus. Kemudian singkat cerita, karena perdebatan tentang keilahian Roh Kudus itulah, kemudian lahirlah konsili oikumenis yang kedua, yang disebut dengan konsili Konstantinopel I. Disebut satu karena nanti pada abad ke-6 tahun 553 ada satu lagi konsili oikumenis juga diadakan di Konstantinopel dan disebut Konstantinopel II. Jadi lahirlah Konstantinopel I, konsili oikumenis tahun 381, dan kalau saudara baca pengakuan iman yang dihasilkan di dalam pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu, saudara mulai dapat lebih banyak klausa mengenai Roh Kudus. Nah, tapi karena kita tidak bahas secara khusus mengenai itu, kita fokus kepada apa yang menjadi perdebatan filioke. Di dalam rumusan berbahasa Yunaninya di Konstantinopel 381, ingat Konstantinopel itu wilayah gereja timur ya. Di Konstantinopel 381, jadi naskah awalnya itu dirumuskan di dalam bahasa Yunani. Saudara ketemu di situ to ektu patros ekporeuomenon, yang keluar dari Bapa. Jadi aku percaya akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang keluar dari Bapa. Yang saya kasih huruf tebal dan garis bawah bahasa Yunani di situ, yang keluar dari Bapa. Itu naskah awalnya di dalam bahasa Yunani. Di kemudian hari, ketika naskah itu dilatinisasikan, diformulasi dalam bahasa Latin, saudara dapat ex patre filioque procedit, keluar dari Bapa, patre, filioque, and the son, dan anak. Yang keluar dari Bapa dan anak. Nah, saudara-saudara, karena masalah inilah, kemudian nanti akan melahirkan satu konsili oikumenis yang lain, yang namanya konsili Efesus. Meskipun ada isu-isu lain yang dibahas di 431, tapi itu salah satu isu yang diperdebatkan di Efesus, terkait dengan perubahan naskah yang di dalam bahasa Yunani hanya dari Bapa, tapi kemudian ketika dilatinisasikan itu menjadi dari Bapa dan dari anak. And the Son. Nah, in between, sebelum terjadinya konsili Efesus, sebenarnya sudah ada satu konsili lokal yang lain di kalangan gereja timur juga, yang hari ini disebut sebagai Nestorian Church, ya, gereja Nestorian. Nah, tidak berarti mereka menganut ajaran Nestorian, tapi mereka disebut Nestorian Church. Juga menggunakan filioque, juga menggunakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari anak. Dan karena itu, di dalam konsili Efesus 431 itu ada perdebatan yang sangat alot sekali. Karena menurut bapak-bapak uskup-uskup dari gereja timur, kamu tidak boleh memodifikasi dokumen resmi. Kamu tidak boleh mengubah sebuah dokumen resmi yang sudah ditandatangani bersama oleh bapak-bapak yang berkumpul di Nisea Konstantinopel. Kenapa kamu ubah menjadi keluar dari Bapa dan dari anak? Itu isunya. Nah, gereja barat sebagai respons mengatakan, kalau yang kamu maksudkan dalam arti memodifikasi, dalam arti nambah-nambahin sehingga maknanya jadi berbeda, ya kami juga setuju, tidak boleh dimodifikasi. Tapi kalau dimodifikasi dalam arti mempertahankan maknanya tapi memberikan suplemen yang sesuai dengan Alkitab, maka itu bukan modifikasi. Itu adalah suplemen yang perlu. Jadi saudara mulai lihat ya, menurut gereja barat, suplemen itu perlu karena sesuai dengan Alkitab. Kemudian menurut gereja timur, kamu tidak perlu kasih suplemen karena itu tidak dicantumkan di dalam dokumen resmi yang muncul di 381 Konstantinopel. Saudara lihat. Nah, saudara tahu kenapa
sebenarnya inti dari perdebatan mereka ini tentang apa? Sebenarnya inti dari perdebatan mereka adalah tentang authority. Karena waktu penambahan klausa filioque and from the Son, penambahan itu dilakukan atas otoritas uskup di Roma. Nah, ini gereja timur tidak suka. Gereja timur bilang, kamu nambah begitu, kenapa kamu tidak konsultasi dengan kami? Uskup di gereja barat di Roma mengatakan, kenapa saya harus konsultasi dengan kamu? Saya punya otoritas untuk nambahin ini, karena itu suplemen yang perlu. Jadi saudara lihat, dengan menambahkan filioque, sebenarnya itu sekaligus merupakan alat politik gereja untuk ngasih tahu secara tidak langsung kepada gereja timur, kamu tidak punya otoritas lebih dari saya punya otoritas lebih dari kamu, termasuk punya otoritas untuk memodifikasi, memberikan suplemen terhadap dokumen resmi di dalam konsili oikumenis. Nah, itu persoalan. Jadi saudara lihat, meskipun ini perdebatan yang punya sifat teologis, tapi sebenarnya yang membuat ini menjadi semakin tajam dan tajam, nanti abad ke-11 itu melahirkan skisma besar yang memisahkan gereja timur dan barat, adalah politik otoritas gereja. Uskup di Roma mencoba untuk mengelevasi, meningkatkan otoritasnya atas wilayah-wilayah kekristenan yang lain. Dengan cara semacam ini, gereja di timur bilang, jangan kamu coba-coba mau berkuasa atas kami tidak setuju. Jadi itu perdebatan yang menjadi, saudara lihat, kelihatannya seperti sebuah perdebatan teologis, tapi sebenarnya yang membuat ini menjadi sangat tajam sekali, dan kemudian nanti melahirkan skisma, itu adalah politik otoritas gereja. Dan kalau saudara mau ingin lebih jelas, mari kita lihat bersama. Perdebatan itu terus berlanjut sampai dengan abad ke-8 sampai dengan abad ke-9. Terutama ketika Patriark Konstantinopel, Photius namanya, mau diangkat sebagai, ditabiskan sebagai patriark di Konstantinopel, pentabisannya sebagai patriark itu dibatalkan oleh uskup di Roma. Nah, karena pentabisannya itu dibatalkan, kemudian Photius mulai marah dan lain sebagainya. Memang pada akhirnya dia naik kembali menjadi patriark. Tapi saudara mulai lihat ya, uskup di Roma ini mencoba untuk mulai ngatur wilayah di timur dengan membatalkan pentabisan Photius sebagai patriark di Konstantinopel. Dan karena itulah orang pertama di dalam sejarah abad ke-9 yang mengatakan bahwa filioque itu bidat adalah Photius. Saudara mulai lihat ya. Ini pasti bukan karena alasan teologis, pasti bukan karena alasan eksegesis, tapi karena alasan politik gereja. Enak aja kamu batalin pentabisan saya. Memangnya kamu siapa? Kira-kira kalau kita mau gunakan istilah yang gampang kita ngerti itu begitu. Nah, kemudian pada awal abad ke-11, gereja di Roma mulai menjadikan filioque sebagai doktrin universal untuk kekristenan di barat. Jadi semua gereja di wilayah barat itu harus menerima filioque sebagai doktrin resmi. Dan puncaknya adalah tahun 1054. Gereja barat mengekskomunikasi gereja timur karena menolak filioque. Dan gereja timur tidak mau kalah juga. Dia juga balik mengekskomunikasi gereja barat. Terjadi skisma. Dan sampai sekarang tidak pernah sembuh-sembuh lagi. Karena masalah ini. Karena masalah ini. Jadi saudara lihat, meskipun filioque itu dijadikan sebagai alasan untuk kontroversi ini, tapi sebenarnya itu banyak sekali intrik politik, banyak sekali taktik dan strategi politik kekuasaan gereja dan lain sebagainya, yang membuat terjadinya perpecahan besar, skisma besar pada abad yang ke-11. Nah, memang setelah skisma itu pernah ada upaya mediasi, khususnya di dalam dua konsili selanjutnya, Council of Lyons di Prancis dan Council of Florence. Di dalam Council of Lyons, orang-orang dari gereja barat dan dari gereja timur mencoba duduk bersama-sama untuk menyamakan
mencari titik temu perspektif perbedaan kontroversi filioque ini. Nah, di dalam dua council itu, terutama di Lyons, mediasi itu gagal karena apa? Karena pihak-pihak yang mencoba memberikan posisi tengah. Saudara ingat tadi gereja barat bilang Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Gereja timur bilang Roh Kudus keluar dari Bapa dengan implinya hanya dari Bapa. Nah, posisi tengahnya apa? Posisi tengahnya mereka menggunakan pandangan John of Damascus. Bapak gereja nanti kita salah satu bapak dari gereja timur ya, mengatakan Roh Kudus itu keluar dari Bapa melalui Anak. Dia keluar dari Bapa melalui Anak. Nah, ketika itu dipresentasikan sebagai posisi mediasi di dalam Council of Lyons, pihak yang mempresentasikan ini memberi kesan makin lama makin dekat dengan posisi gereja barat. Lalu utusan dari gereja timur bilang, nah ini kamu panggil kami datang mediasi, tapi kamu menggiring kami untuk menerima pandangan gereja barat ini. Akhirnya itu gagal. Lalu dicoba satu kali lagi di Florence, tapi juga gagal. Dan sampai sekarang tidak pernah ada lagi upaya mediasi. Itu sudah agree to disagree. Tidak ada lagi upaya mediasi. Jadi itu sejarah ringkas tentang kontroversi filioque sejauh yang kita bisa akses dari data-data sejarah yang ada. Jadi kalau saudara mau bilang ini kontroversi teologis, bukan benar-benar kontroversi teologis juga. Kalau saudara bilang ini kontroversi politik eklesiologis, juga tidak benar-benar politik eklesiologis juga. Posisi yang paling tepat menggambarkan semua dinamika sejarah yang ada adalah ini adalah kontroversi yang ada unsur teologisnya, tapi lebih banyak dan yang lebih memperparah adalah unsur politik otoritas gereja. Itu kesimpulan yang sangat representatif sekali. Dan itu kesimpulan yang saudara bisa temukan di dalam hampir semua literatur kesarjanaan. Saya kasih saudara kutipan dari Petrus van Maastricht, teolog magisterium reformasi dari Belanda pada abad yang ke-17. Ada dosa pada kedua belah pihak. Dari pihak Latin berdosa karena mereka menambahkan sesuatu pada konsili pengakuan iman Konstantinopel itu, dan dengan melakukan demikian mereka sengaja memperluas otoritas paus, otoritas uskup di Roma, paus di Roma kepada gereja timur. The Greeks itu istilah digunakan untuk gereja timur, artinya gereja-gereja yang berbahasa Yunani. Tapi hal yang sama juga terjadi dengan pihak gereja timur, karena mereka menolak secara keras sebuah ajaran yang secara konsisten ada di dalam kitab suci dan diakui oleh lebih banyak bapak-bapak kuno, maksudnya bapak-bapak gereja kuno. Jadi mereka menolak itu semata-mata karena mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh pihak gereja barat. Itu posisi dari Maastricht, posisi dari Turretin, posisi dari hampir semua teolog yang membahas tentang filioque. Kedua belah pihak punya andil di dalam kontroversinya, andil yang tidak bagus di dalam kontroversi ini. Dari pihak gereja barat, andil tidak bagusnya adalah menggunakan filioque sebagai alat politik gereja, memperluas otoritas paus uskup di Roma. Kemudian dari pihak gereja timur, hanya karena mereka tidak suka dengan otoritas gereja barat yang coba diimpos kepada mereka, mereka bersegera menolak filioque. Padahal itu bisa dibuktikan bukan hanya dari dalam Alkitab, tapi juga dari dalam bapak-bapak gereja. Nah, tentu saja pihak gereja timur bilang, itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi nanti kita akan lihat bersama. Bukan hanya di dalam Alkitab, tapi kalau kita mau counting nose, ya, menghitung hidung, itu idiom untuk bilang kalau mau menghitung jumlah suara, sebenarnya jauh lebih banyak bapak-bapak gereja yang setuju dengan filioque ketimbang yang tidak ngomong tentang filioque. Saya akan buktikan dan mari kita pergi kepada poin yang ketiga. Ibu Diana tolong di-mute. Ibu Diana Roselina. Ya. Filioque dan bapak-bapak gereja. Tadi saudara lihat Maastricht mengatakan doktrin ini diajarkan oleh by more ancient fathers of the church, ya.
diajarkan oleh banyak bapak gereja, dan memang iya. Ini salah satu bapak gereja yang paling awal, Irenaeus of Lyons. Nah, ini tidak ada kaitan mendukung filioque, tapi apa yang dikemukakan oleh Irenaeus dari Lyons di sini, saya sengaja tampilkan, karena inilah yang nanti akan menjadi template, menjadi kerangka untuk posisi dari gereja timur. Nanti kita akan lihat formulasinya nanti. Tapi kita baca dulu apa yang dikatakan oleh Irenaeus. Ya, menurut Irenaeus, singkatnya, Allah itu menciptakan dunia ini melalui kedua tangannya, for by the hands of the Father, that is by the Son and the Holy Spirit. Jadi anak dan Roh Kudus itu diimajerikan, dimetaforikan sebagai dua tangan Allah, yang melaluinya Allah Bapa menciptakan dunia ini. Di dalam konteks ini dia bicara tentang penciptaan manusia. Manusia diciptakan oleh dua tangan Allah, two hands, dua tangan Bapa. Itu posisi dari Irenaeus. Memang ini tidak mendukung filioque gereja barat, tapi ini nanti akan sangat penting untuk posisi gereja timur. Makanya saya ajak kita untuk lihat apa yang dikatakan oleh Irenaeus dari Lyons, dari Prancis. Nah, kalau saudara mau dapat pandangan paling awal di dalam bapak-bapak gereja mengenai filioque, itu saudara bisa dapatkan itu di dalam Tertullianus. I believe, aku percaya, Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan dari Bapa melalui anak. The Spirit to proceed from no other source than from the Father through the Son. Dari Bapa melalui sang anak. Jadi saudara, menurut Tertullianus, Roh Kudus itu bukan hanya keluar dari Bapa, tapi keluar dari Bapa melalui sang anak. Itu Tertullianus. Didymus the blind, the Holy Spirit receive, menerima dari sang anak apa yang menjadi nature-nya sendiri, sifatnya sendiri. Jadi Roh Kudus bukan hanya menerima nature-nya dari Bapa, tapi juga menerimanya dari sang anak. Itu Didymus the blind, abad yang keempat. Kemudian Epiphanius dari Salamis. Epiphanius dari Salamis. The Spirit breathes from the Father and the Son. Roh Kudus bernafas dari Bapa maupun dari anak. Breathes itu istilah lain yang biasanya digunakan juga untuk bicara tentang procession, ya. Jadi Epiphanius dari Salamis juga memberikan indikasi tentang tentang filioque. Hilary of Poitiers ini sangat besar sekali, dianggap sebagai Doctor of the Church, ya, dalam tradisi Gereja Katolik Roma, doktor gereja, mengatakan the Holy Spirit who is from the Father and the Son, his sources. Saudara perhatikan bentuk jamaknya di situ. His sources. Roh Kudus berasal dari Bapa dan Anak. Itu Hilary of Poitiers. Dan ada beberapa kalimat semacam ini di dalam De Trinitate yang ditulis oleh Hilary of Poitiers, tapi demi keringkasan saya hanya tampilkan dari buku 2. Kemudian dari Ambrosius of Milan. Ini juga seorang doktor gereja di dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Bahkan sebelum dia menjadi uskup di Milan, dia pernah menjabat sebagai seorang gubernur Romawi. Dan di kemudian hari dia diangkat, dikanonkan sebagai doktor gereja. The Holy Spirit, when he proceeds from the Father and the Son. Roh Kudus ketika dia keluar dari Bapa dan dari anak. Itu Ambrosius dari Milan pada abad yang keempat. Kemudian Agustinus dari Hippo, ini yang orang-orang yang tidak belajar sejarah, biasanya mereka mengatakan bahwa kamu itu bicara tentang filioque, itu semata-mata kamu kutip dari Agustinus. Padahal kalau saudara lihat dari tadi, sejak abad ketiga Tertullianus sampai dengan abad keempat sampai dengan abad yang kelima Agustinus, bahkan bukan hanya dari gereja timur, tapi juga nanti kita akan lihat salah satu dari gereja barat, salah satu gereja timur, Bapak gereja timur Cyril of Alexandria juga mengatakan hal yang mendukung filioque. The Father and the Son are a beginning principium of the Holy Spirit
not two beginnings. Bapa dan anak adalah a beginning, principium of the Holy Spirit, not two beginnings. Itu dari Agustinus dari Hippo, itu bapak gereja yang sangat besar ya. Juga di dalam tradisi gereja Katolik Roma dikanonkan sebagai Doctor of the Church. Jadi seperti Hilary of Poitiers, seperti Ambrose of Milan, demikian juga Agustin of Hippo ya, Agustinus dari Hippo. Kemudian ini bapak gereja timur, Cyril of Alexandria, and he actually proceed from the Father and the Son. Ini dia bicara tentang the Holy Spirit. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Nah, di dalam komentrinya mengenai Yohanes pasal 1 ayat 1, dia memberikan rumusan yang nanti di kemudian hari digunakan juga oleh John of Damascus ya, pada abad yang ke-6, abad yang ke-7 ya, John of Damascus, bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa through the Son, from the Father through the Son by nature. Dari Bapa melalui Sang Anak berdasarkan nature-nya, berdasarkan sifatnya atau esensinya. Jadi kalau kita mau hitung jumlah suara di dalam sejarah gereja, doktrin filioque itu adalah doktrin yang cukup common, cukup umum di kalangan bapak-bapak gereja, bukan hanya di bapak-bapak di barat, tapi juga di timur. Misalnya Cyril of Alexandria. Termasuk nanti di dalam sejarah selanjutnya, salah satu tokoh penting di dalam gereja timur, John of Damascus, juga berpandangan seperti yang dikemukakan oleh Cyril of Alexandria di dalam komentrinya mengenai Yohanes pasal 1. Dan by the way, di dalam tafsiran surat Yohanesnya, Cyril of Alexandria menggunakan formulasi from the Father through the Son itu beberapa kali. Misalnya tafsirannya mengenai Yohanes pasal 4 tentang barang siapa menyembah, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia satu kali lagi menggunakan formulasi itu, Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Sang Anak. Jadi posisi ini bukan posisi yang baru lahir ketika orang nambah-nambahin filioque di dalam dokumen resmi itu. Ini posisi yang sudah common di kalangan bapak-bapak gereja. Nah, sebagai orang Protestan, kita tidak membangun doktrin semata-mata karena bapak gereja bikin doktrin. Meskipun bapak gerejanya ngomong begitu, tapi kalau doktrin itu tidak bisa dibuktikan dari Alkitab, maka kita tidak akan terima itu sebagai doktrin. Karena kekristenan itu reveal religion ya, agama wahyu, bukan agama opini manusia, bukan agama dongeng, bukan agama konsili dan lain sebagainya. Meskipun konsili penting, meskipun bapak-bapak gereja penting, tapi doktrin itu harus ada dasarnya di dalam Alkitab. Itu posisi dari reformasi. Nah, jadi dari segi sejarah saja kita lihat bahwa ini doktrin yang cukup common di kalangan bapak-bapak gereja ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh pihak gereja timur. Saudara, formulasi Trinitarian gereja timur itu mulai dari Bapa. Jadi kalau saudara lihat gambar yang saya taruh di sebelah kanan atas itu, saudara yang paling atas itu Bapa. Jadi the monarchy of the Father ya. Bapa itu menjadi source dari the Spirit and the Son. Jadi Bapa itu tidak dilahirkan, unbegotten, Anak itu begotten, dilahirkan, dan Roh Kudus itu proceeds atau spirated, keluar dari. Nah, kalau saudara lihat dua anak panah, yang satu ke spirit dan yang satu ke the Son, dua anak panah ini, kalau saudara lihat, saudara ingat kata-kata siapa? Saudara harus ingat kata-kata Irenaeus yang tadi saya sudah kasih lihat kepada saudara tadi. Bapa bekerja melalui kedua tangannya. Dua tangannya. Jadi saudara lihat anak panah itu. Yang satu ke Roh Kudus, yang satu ke Sang Anak. Itu anak panah yang lebih menggambarkan kata-kata metaforik dari Irenaeus mengenai Bapa bekerja melalui dua tangannya. Yang satunya itu Sang Anak dan yang satunya itu Roh Kudus. Sang Anak itu dilahirkan dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Jadi saudara lihat dari gambar ini, prosesi Roh Kudus itu hanya dari Bapa. Proceedingnya itu hanya dari Bapa.
begetting sang anak juga hanya dari Bapa. Nah, di dalam teologi Katolik, teologi Gereja Timur, mereka membedakan antara dua macam properti. Properti yang pertama adalah properti keilahian, divine property, atau yang disebut dengan usia, esensi. Dan yang kedua adalah properti hypostatic, properti terkait dengan pribadi. Nah, menurut Gereja Timur, properti keilahian, divine property itu atau usia itu dimiliki secara bersamaan dan sepenuhnya oleh tiga pribadi yang berbeda. Nah, itu kan sama dengan Gereja Barat. Gereja Barat juga percaya begitu. Jadi kalau bicara tentang esensi, substansi, maka Bapa memiliki seluruh esensi keilahian, Anak memiliki seluruh esensi keilahian, Roh Kudus memiliki seluruh esensi keilahian. Tapi bukan berarti ada tiga esensi, ada satu esensi yang dimiliki secara keseluruhan, secara sempurna, secara satu dan sama oleh tiga pribadi yang berbeda. Nah, jadi untuk poin itu kita tidak ada masalah. Kemudian properti hypostatic. Menurut Gereja Timur, properti hypostatic itulah yang membedakan Bapa dari Anak, membedakan Anak dari Roh Kudus, membedakan Roh Kudus dari Bapa. Nah, untuk poin itu juga kita tidak ada masalah. Gereja Barat juga tidak ada masalah soal apa yang disebut dengan hypostatic property. Jadi karakter personal dari Bapa, karakter hipostatik dari Anak, karakter Roh Kudus, hipostatik dari Roh Kudus itu pasti berbeda. Karena itu ketiganya adalah tiga pribadi yang berbeda. Kita tidak ada masalah dengan itu. But dengan mengatakan membuat dua kategori ini, menurut Gereja Timur, properti hipostatik itu tidak bisa di-share, tidak bisa dikomunikasikan. Istilah komunikasi di dalam teologi itu agak beda ya dengan kalau saudara belajar ilmu komunikasi. Makanya saya selalu bilang kepada para mahasiswa saya, kalau you belajar teologi, jangan buka kamus bahasa Indonesia, jangan buka kamus bahasa Inggris yang umumnya digunakan untuk orang belajar bahasa Inggris. Karena istilah-istilah teknis di dalam teologi itu seringkali sangat lain dari yang dimengerti secara umum. Jadi kalau you ada di dalam satu kontroversi, kemudian orang datang kepada kontroversi teologis, kemudian yang dia bawa referensinya adalah kamus besar bahasa Indonesia, itu tidak berlaku, tidak berguna. Karena kalau kita bicara istilah-istilah teknis di dalam teologi itu kamusnya lain. Tidak pakai kamus kamus bahasa Inggris yang biasa saudara beli di toko buku atau kamus bahasa Indonesia sehari-hari. Nah pakai itu. Dikomunikasikan dalam arti tidak bisa di-share, tidak bisa dimiliki oleh pribadi yang lain. Nah itu beda kan dengan properti keilahian kan. Kalau esensi kan dimiliki bukan hanya Bapa, tapi Anak juga punya, Roh Kudus juga punya. Tapi kalau yang namanya hypostatic properties itu tidak bisa di-share, uncommunicable, incommunicable, tidak bisa dikomunikasikan, tidak bisa dibagi. Nah itu posisi dari Gereja Timur. Nah inilah yang nanti membedakan antara argumen Gereja Timur dan argumen Gereja Barat. Karena nanti Gereja Barat bilang, bagaimana kamu tahu bahwa properti hypostatic itu tidak bisa di-share? Bagaimana kamu tahu? Itu kamu bikin itu semata-mata atas asumsi atau kamu punya bukti bahwa itu tidak bisa. Jadi idolah dalihnya itu ada di situ. Soal ada perbedaan hipostatik, yes, semua sepakat. Perbedaan kesamaan properti keilahian, yes, semua sepakat. Tapi argumen yang membedakannya itu adalah apakah properti hypostatik tidak bisa dikomunikasikan, incommunicable atau communicable. Itu inti perdebatannya di situ. Nah, kemudian mereka juga membedakan antara tiga prosesi. Prosesi fungsional, prosesi hypostatik, dan prosesi energetik. Nah, prosesi fungsional itu apa? Prosesi fungsional itu adalah Bapa mengutus Anak dan Roh Kudus. Jadi saudara di dalam teologi itu kan membedakan antara economic trinity dan ontological trinity.
Jadi ontological trinity itu bicara tentang trinitas di dalam kekekalan sebelum ada penciptaan, sebelum ada alam semesta. Kemudian economic trinity itu bicara tentang karya Allah Tritunggal di dalam sejarah. Nah, di dalam sejarah Allah Tritunggal itu bekerja dalam satu kesatuan, iya, tapi yang diutus itu adalah Anak dan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan prosesi fungsional, functional procession. Kemudian yang kedua, prosesi hypostatic. Sorry, ada salah ketik di situ ya. Prosesi hypostatic. Apa maksudnya prosesi hypostatic? Prosesi hypostatic adalah Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Itu yang disebut dengan prosesi hypostatic. Dan itu tidak bisa sekaligus dengan anak, karena saudara ingat di argumen mereka mengenai properti hypostatic. Properti hypostatic itu tidak bisa di-share ya. Jadi kalau Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Anak, nanti kita akan lihat di poin selanjutnya. Maka nanti you akan tiba pada kesimpulan yang absurd. Jadi menurut mereka Roh Kudus itu harus keluar hanya dari Bapa. Ini argumen filosofikal ya, argumen teologikal. Kemudian yang ketiga, prosesi energetik dan esensial. Nah, ini terutama berasal dari seorang teolog yang sangat besar di dalam tradisi gereja timur, namanya Palamas ya, Gregory Palamas. Dia membedakan antara usia, esensi dengan energi. Jadi kalau you bicara tentang kasih, hikmat, kedaulatan, kebenaran, keadilan, yang you sebut sebagai sifat-sifat Allah, atribut-atribut Allah, nah itu di dalam gereja timur itu disebut sebagai energi Allah. Nah, yang membedakannya dengan gereja barat itu apa? Menurut gereja barat, Allah adalah sifat-sifatnya. Jadi Allah adalah sifat-sifatnya. Gereja timur bilang tidak. Sifatnya itu bersifat tidak dapat diketahui, tidak dapat dipahami. Yang bisa kita ketahui itu adalah energinya. Jadi mereka membedakan antara sifat usia dan energi. Jadi yang disebut oleh gereja barat sebagai atribut-atribut Allah, itu mereka sebut sebagai energi Allah. Nah, kenapa itu penting? Penting karena ini. Penting karena ini. Ini adalah rumusan argumennya. Saudara, ada cukup variasi argumen dari pihak gereja timur, tapi demi keringkasan waktu kita lihat satu saja argumen mereka. Kalau saudara ingat penjelasan saya tentang formulasi mereka mengenai Trinitas yang ada di sini, maka mereka bikin argumennya menolak filioque itu begini. Semua properti keilahian bisa dimiliki oleh ketiga pribadi. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Bapa itu Allah sejati, Anak Allah sejati, Roh Kudus Allah sejati, tapi bukan tiga Allah sejati, tetap adalah Allah, satu Allah sejati. Nah, kemudian poin yang kedua, properti hipostatik tidak bisa dikomunikasikan. Bapa itu unbegotten, Anak begotten, Roh Kudus itu proceeds. Nah, karena tidak bisa dikomunikasikan, maka kalau you bilang Roh Kudus itu keluar dari hipostasis Bapa dan Anak, maka sekarang Bapa dan Anak itu harus satu pribadi, tidak bisa dua pribadi. Saudara mulai lihat argumennya ya. Menurut mereka, filioque itu memimpin kepada kamu mengkonflit ya, memblender Bapa dan Anak itu menjadi satu pribadi. Kalau you bilang bahwa Roh Kudus itu keluar dari pribadi Bapa dan pribadi Anak. Kalau you bilang begitu. Karena properti hipostatik itu tidak bisa dikonflit, tidak bisa dikomunikasikan. Maka harus hanya keluar dari satu pribadi, tidak bisa dari dua pribadi, tidak bisa. Itu menurut argumen mereka. Atau kalau you mengatakan Roh Kudus keluar dari usia Bapa dan Anak, maka you akan berakhir dengan subordinasi Roh Kudus. Karena itu berarti usia Roh Kudus itu bersifat derivatif. Bersifat derivatif, artinya dia menerima itu bukan sesuatu yang menjadi miliknya sejak semula. Bukan AC, itu istilah bahasa Latin untuk bicara tentang sesuatu yang in itself ya. Ada dirinya sendiri. Jadi argumen mereka cukup menarik ya. Kalau you bilang keluar dari Bapa dan Anak, you akan berakhir dengan Bapa dan Anak itu menjadi satu pribadi.
Kalau you bilang Roh Kudus keluar dari usia Bapa dan Anak, usia itu hakikat Bapa dan Anak, maka you akan berakhir dengan subordinasi Roh Kudus. Nah, saya tadi katakan ada cukup banyak variasi argumen dari pihak Gereja Timur, tapi saudara-saudara, betapapun menariknya argumen ini, saudara-saudara, kan pada akhirnya kita harus bertanya, apakah ada dasar Alkitabnya atau tidak? Karena kalau ada dasar Alkitabnya, maka entah kita bisa jawab argumen ini atau tidak, yang pasti argumen ini tidak akan berlaku. Karena you tidak mungkin argue against the scripture. You tidak mungkin. Itu prinsip basic di dalam teologi itu begitu. You bisa argue from atau based on the scripture, tapi you tidak bisa argue against the scripture. Jadi, terlepas dari seberapa masuk akal dan menariknya argumen ini, tapi kalau kita bisa buktikan bahwa filioque from the Father and the Son itu ada di dalam Alkitab, maka argumen ini seketika menjadi tidak punya kekuatan, tidak punya nilai persuasif. Karena sekarang yang you lawan itu bukan yang namanya Gereja Barat, yang you lawan adalah Alkitab. Dan tidak ada orang Kristen yang sejati yang mau melawan Alkitab. Itu maksud saya itu begitu. Jadi terlepas dari bagaimana saudara mau menjawab argumen ini, tapi bagi saya yang paling fundamental, yang paling ini siapa ini? Yang paling penting adalah apakah itu ada di dalam Alkitab atau tidak. Nah, sekarang kita pindah ke argumen dan formulasi Gereja Barat. Gereja Barat, kalau saudara ingat tadi Gereja Timur yang di sini, mereka mulai dari the Father. Mulai dari Bapa, monarki Bapa. Kalau Gereja Barat mulai dari hakikat kealahan. Jadi Allah itu Esa, esensi kealahannya Esa, dan esensi kealahan itu dimiliki secara bersamaan, setara dan sepenuhnya oleh tiga pribadi yang berbeda. Itu sama juga dengan Gereja Barat, hanya soal cara menyusunnya aja. Gereja Timur mulai dari Bapa, Gereja Barat mulai dari divine simplicity. The simplicity of the essence of God. Simplisitas, keesaan, hakikat Allah. Jadi soal perbedaan usia dan hipostasis itu sama saja dengan Gereja Barat dan Gereja Timur ya. Tapi Gereja Barat punya keunikan untuk bicara tentang perbedaan ketiga pribadi itu. Jadi kalau you tanya para teolog Gereja Barat, apa yang membedakan Bapa dari Anak dan dari Roh Kudus? Mereka akan menjawab, yang membedakannya adalah relation of origins. Relation of origins. Nah, apa maksudnya relation of origin? Yaitu Bapa itu unbegotten, Anak itu begotten, Roh Kudus itu proceeds atau spirated. Jadi itu yang membedakan ketiga pribadi. Jadi yang membedakan ketiga pribadi itu adalah relasi ontologis hypostatiknya itu. Bapa tidak dilahirkan, Anak dilahirkan, Roh Kudus keluar dari. Nah, keluar dari Bapa dan Anak ini yang jadi perdebatan tadi kan. Apakah hanya dari Bapa atau dari Bapa dan Anak. Nah, kalau saudara mau dapat satu kutipan yang sangat menarik sekali, menggambarkan posisi Gereja Barat terkait dengan topik ini. Itu saya kutip bagi saudara dari seorang yang mungkin juga malam ini baru saudara dengar ya, Richard of Saint Victor ya. Dia meninggal tahun 1173, tidak jelas dia lahirnya kapan. In the Trinity, di dalam Trinitas, ada satu yang hanya memberi existence. One who only give existence. Kemudian ada satu pribadi yang memberi sekaligus menerima. Itulah sang anak. Jadi sang anak menerima dari Bapa, begotten, tapi juga melalui atau dari sang anak Roh Kudus keluar. Jadi dia memberi sekaligus menerima existence. Dan ada satu yang hanya menerima. Jadi ada satu yang memberi, ada satu yang memberi dan menerima, ada satu yang hanya menerima. Saudara tahu kenapa ini sangat penting sekali? Ini sebenarnya argumen inti dari apa namanya Saint Victor ini ya, dari siapa namanya ini saya lupa namanya, sorry, Richard dari Saint Victor ini. Sebenarnya saudara tahu apa maksudnya? Dia merumuskan kalimat itu bukan hanya mau menggambarkan tentang
Bapa itu tidak dilahirkan, anak itu dilahirkan sekaligus dari anak, Roh Kudus keluar. Dan Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan anak. Bukan hanya itu. Itu memang maksudnya, tapi bukan hanya itu. Maksud dari Richard of Saint Victor adalah, Yus tidak bisa mengatakan karena Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, maka nanti dari Roh Kudus keluar lagi pribadi yang lain. Kemudian menjadi unlimited. Karena sekarang kategori memberi dan menerimanya itu sudah self-sufficient. Kita punya satu pribadi yang hanya memberi, kita punya satu pribadi yang memberi dan menerima, dan kita punya satu pribadi yang hanya menerima. Jadi ada hanya memberi, ada hanya menerima, hanya memberi itu Bapa, hanya menerima itu Roh Kudus, dan memberi dan menerima itu anak. Jadi you tidak perlu pribadi yang lain lagi. Itu salah satu diktum yang dikemukakan oleh Richard of Saint Victor untuk mengatakan kenapa hanya ada 3 pribadi, bukan ada 4, bukan ada 5. Karena kalau you bicara tentang Roh Kudus, anak dilahirkan, kemudian Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, mengikuti posisi gereja barat. Sekarang pertanyaan, Roh Kudus ini bisa mengeluarkan yang lain lagi enggak? Kan orang bisa nanya begitu kan? Richard bilang tidak bisa. Karena di dalam prinsip memberi dan menerima itu sudah cukup di dalam The Trinity. Di dalam The Trinity ada satu person yang hanya memberi, yaitu Bapa, unbegotten. Ada satu person yang memberi sekaligus menerima, yaitu anak, begotten sekaligus from him. Roh Kudus itu keluar. Dan ada satu person yang hanya menerima. Jadi prinsip memberi dan menerima itu sudah self-sufficient di dalam The Trinity. Oh, itu brilian sekali. Coba saudara renungkan, refleksikan kata-kata dari Richard of Saint Victor ini ya. Sangat brilian sekali ya. Jadi kalau orang tanya kepada saudara, oke lah, kalau kita for the sake of argument, kita terima anak lahir dari Bapa, Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Terus Roh Kudus bisa mengeluarkan satu pribadi yang lain lagi. Kan orang bisa nanya begitu kan? Nah, Saint Victor sudah blok itu. In the Trinity, there is one who only give existence, one who both gives and receives, and one who only receives. Itu sudah memblokir segala sesuatu. Jadi dia bukan hanya menegaskan relation of origin dari 3 pribadi itu, tapi juga memberikan the necessity, keharusan untuk harus hanya 3 pribadi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Berdasarkan prinsip memberi dan prinsip menerima. Itu brilian sekali. Even Agustinus tidak pernah mikir begitu. Even Hilary of Poitiers tidak pernah mikir begitu. Puji Tuhan ada seorang bernama Richard of Saint Victor pernah mikir begitu. Dan kita bisa belajar ya. Nah, sekarang apa keberatan dari gereja barat terhadap posisi gereja timur? Menurut gereja barat, filioque itu melindungi secara efektif kesetaraan Bapa dan kesetaraan anak. Saudara tahu kenapa filioque itu sangat penting melindungi kesetaraan Bapa dan kesetaraan anak? Sorry, kok saya kehilangan ini ya. Ya, sorry. Saudara tahu kenapa filioque itu sangat penting melindungi kesetaraan Bapa dan anak? Karena begini, Roh Kudus itu adalah the Spirit of God. Rohnya Allah. Kalau Roh Kudus adalah the Spirit of God, maka Roh Kudus tidak bisa keluar dari ciptaan. Kalau Roh Kudus tidak bisa keluar dari ciptaan, dan Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak, saudara sudah bisa nangkap kesimpulannya. Yes, kesimpulannya adalah Bapa dan anak haruslah Allah sejati. Jadi filioque melindungi kesetaraan homoousios Bapa dan anak. Dan in fact di dalam sejarah itulah yang terjadi. Ada satu konsili di Toledo, di Spanyol, pada abad yang ke-6. Lahir konsili itu karena muncul neo-Arianisme yang mengatakan Yesus itu subordinate, lebih rendah dari Bapa. Dan karena itu mereka refute, membantah neo-Arianisme itu dengan filioque. You tidak bisa bilang Yesus itu lebih rendah dari Bapa karena filioque, Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak.
Roh Kudus kan the Spirit of God. Artinya rohnya Allah. Dia tidak bisa keluar dari ciptaan. Kalau dia keluar dari Bapa dan Anak, maka Anak dan Bapa haruslah setara, haruslah equal, haruslah homoousios. Itu brilian sekali. Digunakan argumen itu di dalam Konsili Toledo. Kemudian, posisi gereja timur juga bukan tanpa masalah. Even masalahnya itu besar. Kalau saudara lihat formulasi di sebelah kanan itu, saudara-saudara, yang Eastern Church, Father, kemudian ada dua anak panah, yang satu ke Son, yang satu ke Spirit. Saudara lihat tidak ada relasi hipostatik antara anak dan Roh Kudus di dalam tradisi formulasi gereja timur. Saudara lihat, itu hubungannya itu kan terbuka kan? Dan kalau mau lebih jelas itu saudara lihat di sini, di yang paling atas ini. Di sini. Jadi Bapa itu relasinya dengan anak jelas, begetting. Bapa itu relasinya dengan Roh Kudus jelas, proceeding. Tapi apa hubungan Roh Kudus dengan anak? Nah, memang ada anak panah melingkar di situ kan, love, love, love. Ada 3 anak panah melingkar di situ kan, yang menghubungkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus dihubungkan oleh love. Tapi love itu kan bukan relasi yang unik. Tidak ada keunikan relasi Anak dan Roh Kudus di dalam formulasi gereja timur. Dan kalau tidak ada relasi yang membedakan Anak dan Roh Kudus, maka you punya konsekuensi logis yang berbahaya. Bukan hanya tidak ada relasi itu, tapi kalau tidak ada keunikan yang membedakan Anak dan Roh Kudus, maka you akan konflik, menggabungkan, memblender dua pribadi itu menjadi satu. Jadi tidak ada relasi hipostatik yang real antara Anak dan Roh Kudus menurut gereja timur. Kalau saudara lihat yang Latin Church, gereja barat di situ, anak panahnya itu bukan hanya dari Bapa ke Anak, bukan juga hanya dari Bapa ke Roh Kudus, tapi juga dari Anak ke Roh Kudus, karena filioque kan, Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Jadi ada relasi hipostatik, bukan hanya dengan Bapa, tapi juga relasi hipostatik Roh Kudus dengan Sang Anak. Nah, relasi hipostatik itu hilang, tidak ada di dalam formulasi gereja timur. Itu problem besar di dalam formulasi gereja timur mengenai filioque atau mengenai the Trinity. Nah, anyway, mereka bisa mengemukakan argumen lain, tapi tadi saya katakan bahwa yang paling penting itu adalah ada dasarnya atau tidak di dalam Alkitab. Kalau kita tidak ada dasarnya di dalam Alkitab, maka kamu mau dola-dali sampai besok pagi pun itu apa buktinya, apa manfaatnya. Jauh lebih penting kita perhatikan apakah ada dasarnya atau tidak. Setelah itu baru kita bicara tentang argumen teologikal. Nah, dalam kaitan dengan isu ini kita harus membedakan antara dua macam teks, dua jenis teks. Teks-teks yang bicara tentang trinitas ekonomis itu tadi saya sudah jelaskan. Bapa mengutus Anak disertai dengan Roh Kudus dalam kaitan dengan penciptaan, dalam kaitan dengan pemeliharaan, termasuk lebih penting dalam kaitan dengan redemption, dalam kaitan dengan penebusan. Artinya di dalam teks-teks ini kita bukan hanya melihat bagaimana relasi Trinitas secara ekonomis, tapi relasi ekonomis itu memberitahu kita sesuatu mengenai relasi ontologis. Nah, ini tentu tidak sama dengan apa yang disebut dengan Rahner's Rule ya, Karl Rahner memberikan sebuah aturan, Trinitas ekonomi adalah Trinitas ontologis. Trinitas ontologis adalah Trinitas ekonomis. Itu rule yang salah itu. Tidak mungkin. Apa yang dilakukan Allah di dalam ciptaan, di dalam penciptaan, belum tentu persis sama dengan relasi ontologis Allah di dalam kekekalan. Itu rule yang tidak benar itu. Tapi, meskipun rule itu tidak benar, tapi apa yang kita lihat di dalam ekonomi Trinitas, itu somehow mencerminkan relasi ontologis Trinitas. Misalnya begini, kalau saudara tanya, kenapa bukan Bapa yang menjadi manusia? Why? Kenapa bukan Roh Kudus dan Bapa yang diutus oleh Yesus? Atau bukan Yesus dan Bapa yang diutus oleh Roh Kudus? You tanya kenapa? Karena itu dalam taraf tertentu,
dilatar belakangi oleh relasi ontologisnya. Bapa itu unbegotten, itu sebabnya dia tidak appropriate untuk diutus. Karena nangkep maksudnya? Di dalam doktrin Allah Tritunggal, saya sudah pernah jelaskan tentang doktrin apropriasi. Jadi karya pribadi-pribadi Allah Tritunggal di dalam ekonomis Trinitas itu appropriate, sesuai dengan karakter hypostetiknya. Bapa tidak mungkin menjadi manusia dan tidak mungkin diutus karena Bapa itu unbegotten. Jadi saudara lihat, ekonomi mencerminkan ontologi. Anak itu kenapa diutus? Anak itu kenapa diutus? Karena anak itu begotten di dalam relasi ontologisnya dengan Bapa. Roh Kudus juga kenapa diutus menyertai sang anak? Karena Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Jadi saudara lihat, tindakan ekonomis Allah Tritunggal appropriate, sesuai dengan karakter hypostetiknya, karakter pribadinya. Pribadi Bapa itu tidak dilahirkan, unbegotten di dalam kekekalan, maka Bapa tidak bisa diutus. Anak itu begotten, Roh Kudus itu proceeds keluar dari Bapa dan anak, maka yang diutus itu adalah anak dan Roh Kudus. Jadi saudara lihat, meskipun ini teks-teks yang kita lihat jenis yang pertama itu ada dalam kategori ekonomis, tapi itu mencerminkan relasi ontologis di dalam Allah Tritunggal ya. Kemudian teks-teks yang kedua yang menurut saya jauh lebih sulit dibantah adalah teks-teks yang bicara tentang the spirit of the son, roh sang anak. Kalau Roh Kudus tidak keluar dari sang anak, adalah tidak masuk akal Alkitab menggunakan roh anak, roh Kristus, roh Yesus Kristus. Precise seperti kita menyebut roh Allah, roh Bapa, karena Roh Kudus keluar dari Bapa, demikian juga Roh Kudus disebut sebagai the spirit of his son, atau the spirit of Christ, atau the spirit of Jesus Christ, persis karena Roh Kudus juga keluar dari sang anak. Jadi ada dua jenis teks itu yang memperkuat, menjadi dasar untuk argumentasi mengenai filioque. Ini Yohanes 15, teks yang menjadi dasar untuk Nisea Konstantinopel 381, roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Saudara perhatikan, di situ dikatakan keluar dari Bapa, tapi you tidak bisa tafsirkan itu keluar dari Bapa, maka anak itu di-exclude, dikeluarkan dari kategori prosesi Roh Kudus itu. Karena saudara lihat di event, kalau saudara baca keseluruhan ayat ini, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi ayat ini tidak bisa secara harus ditafsirkan untuk mendukung posisi Gereja Timur. Karena kita punya ayat-ayat yang lain, di mana Roh Kudus itu datang bukan hanya dari Bapa, tapi juga dari anak. Jadi ini ayat bukan exclude filioque, ayat ini hanya menegaskan Roh Kudus itu datang dari Bapa. Sama seperti analoginya begini, di dalam narasi kebangkitan Yesus, kitab-kitab Injil yang satu bilang hanya menyebutkan tentang satu perempuan. Kemudian kitab-kitab Injil yang lain menyebutkan ada 2 atau 3 perempuan. Nah, tidak berarti yang menyebutkan satu perempuan mengatakan hanya satu perempuan. Kalau dia hanya sebutkan satu perempuan, tidak berarti dia bilang yang pergi ke kubur Yesus pada hari Minggu pagi itu hanya satu perempuan. Saudara nangkap maksudnya ya? Jadi kalau dikatakan roh kebenaran yang keluar dari Bapa, you tidak bisa mengatakan kalau begitu hanya dari Bapa. Dan in fact, di dalam sejarah, pengakuan Athanasius di dalam bahasa Yunani, itu kemudian mereka tambahkan kata monon, hanya dari Bapa. Padahal itu kata itu tidak ada di dalam naskah aslinya. Jadi ini masing-masing menggunakan kesempatan untuk menambahkan sesuatu ke dalam pengakuan-pengakuan iman resmi. Ya. Nah, Roh Kudus roh kebenaran keluar dari Bapa, kemudian diutus oleh Bapa in my name, di dalam namaku. Kemudian ia akan memuliakan aku sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku.
ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kemudian, roh anaknya, the spirit of his son. Roh anaknya. Kemudian, oh iya, saya sudah. Ya, ini di Wahyu pasal 22 ayat yang pertama. Lalu, ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Ini terjemahan yang agak ngaco ya. Seakan-akan ada dua tahta. Hanya ada satu tahta. Di dalam bahasa Yunaninya itu Tronos, di situ tunggal. Jadi satu tahta, Allah di situ Bapa dan anak domba. Roh Kudus itu air kehidupan, itu metafora di dalam perjanjian baru untuk Roh Kudus ya. Keluar dari Bapa dan dari sang anak domba. Jadi teks-teks seperti roh anaknya, roh Kristus, roh Yesus Kristus, saya minta maaf ini slide-nya sudah banyak, saya tidak tampilkan, tapi saudara dapat poinnya ya. Perjanjian baru memberikan bukti untuk filioque, bukan hanya dari teks-teks ekonomis, tapi juga dari teks-teks yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus, the spirit of Jesus Christ, the spirit of his son, the spirit of Christ, roh Kristus. Itu sangat powerful sekali mendukung posisi dari filioque. Nah, terakhir. Kalau saudara lihat di sini, yang paling kiri itu adalah posisi gereja timur. Tadi saya sudah perlihatkan, ini posisi yang bermasalah. Yang Bapa kemudian anak panah ke Roh Kudus, anak panah ke anak, tanpa ada anak panah ke Roh Kudus dari anak, itu bermasalah karena itu tidak memperlihatkan relasi hipostatik yang intim dan yang berbeda antara anak dan Roh Kudus. Jadi itu bermasalah ya. Kemudian kalau saudara membaca literatur gereja barat, khususnya dari mayoritas teolog Katolik dan beberapa teolog Protestan, mereka memberi kesan seperti yang ada di tengah itu. Jadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan anak. Seakan-akan ada dua cabang di situ kan. Bapa ke anak di sebelah kanan itu. Kemudian dari Bapa dan dari anak ke Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kalau saudara bikin formulasi seperti yang di tengah ini, maka argumen dari pihak gereja timur yang mengatakan kalau kamu bilang dari Bapa dan anak berarti ada dua sumber, itu menjadi punya substansi. Karena memang gambar semacam ini, diagram semacam ini, memang memberi dasar untuk orang bikin tuduhan, bikin klaim, kamu sebenarnya mengajarkan dua sumber. Jadi satunya itu Bapa, satunya itu anak. Saya kira jauh lebih tepat posisi dari Tertullianus, dari Cyril of Alexandria, dari John of Damascus, termasuk dari Calvin, termasuk juga dari Petrus Maastricht yang tadi saya kutip bagi saudara, dari Turretin. Posisi formulasi yang tepat mengenai filioque adalah from the Father through the Son. Jadi the Spirit proceeds from the Father through the Son. Roh Kudus keluar dari Bapa melalui Sang Anak. Itu saya kira yang paling representatif menggambarkan tentang filioque. Oke, saya sampai di sini, saudara.